Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum saya masuk ke inti dari ceramah ini, saya hendak berwasiat terlebih dahulu untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, yang mana isi wasiat tersebut tentang menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan ayo teman-teman, mari kita pertahankan ketakwaan kita hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah tentang rasa syukur beserta dalilnya, dan mudah-mudahan atas ceramah saya ini tentang bersyukur dapat mengingatkan kembali pada kita semua betapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Teman-teman yang berbahagia, pernahkah kita semua memuji Allah Subhanahu wa ta'ala saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah teman-teman sekalian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala saat berhasil melalui suatu kesulitan? Nah, bila kita pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan hanyalah salah satu unsur dari perbuatan syukur. Kenapa demikian? Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam itu tidak hanya sekedar memuji, tidak hanya sekedar lisan yang mengucapkan rasa syukur itu. Lantas bagaimana cara bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Dalam ajaran Islam, bersyukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati, maksudnya itu bagaimana? Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh itu sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Lalu, bersyukur dengan lisan, maksudnya di sini adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan yang memberikan nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Baik teman-teman yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasannya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka kira-kira sudahkah kita melakukannya itu di kehidupan kita sehari-hari?
Dan kalau dilihat faktanya, masih sedikit sekali di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang dilakukan oleh orang-orang, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Yang artinya, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Disebutkan dalam Quran Saba ayat 13. Pada ayat ini, Allah sendiri menyatakan bahwa hambanya yang bersyukur itu sangatlah sedikit. Dan memang demikian faktanya yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Buktinya, masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluhkan dan menyalahkan keadaan, sehingga kita lupa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lantas bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Baik, teman-teman yang berbahagia, saya yakin dan berhusnuzon bahwa banyak di antara kita rajin dalam beribadah dan senantiasa beramal soleh. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita selalu melakukan hal demikian dalam rangka bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita melakukannya hanya karena sebuah kebiasaan? Atau bahkan mungkin kita melakukan suatu amal soleh hanya karena keterpaksaan? Na'udzubillahi min dzalik. Bila ibadah dan amal soleh yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesyukuran kita atas nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti kita akan ringan dalam menjalankan ibadah keseharian. Bahkan kita bisa menjalankannya dengan penuh rasa bahagia. Dan sebaliknya, bila kita semua lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat menjalankannya. Baik, teman-teman yang berbahagia, pada ceramah tentang syukur ini, saya membawa kisah tentang Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Dikisahkan bahwa Bani Israel adalah Bani yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun mengejar dan hendak menyiksa mereka, Allah membelahkan lautan untuk mereka agar mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, tatkala mereka sudah berhasil menyeberangi lautan, Fir'aun dan bala tentaranya yang masih berada di tengah lautan ditenggelamkan oleh Allah tanpa sisa. Namun, bukannya bersyukur, mereka malah melakukan perbuatan maksiat. Mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat dari samiri, dari emas, ketika nabi mereka yaitu Musa diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Taurat selama 40 hari. Nah, karena perbuatan tersebut, Nabi Musa yang baru pulang menerima Taurat tak kuasa menahan amarah. Singkat cerita, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Maha menerima taubat. Allah menerima taubat mereka agar mereka bersyukur. Setelah kejadian tersebut, Nabi Musa ingin bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih 70 orang terbaik dari Bani Israel untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika mereka mendengar percakapan antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala, mereka malah mengatakan, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Ucap mereka dengan lancang. Oleh karena perbuatan mereka yang lancang,
itu, maka Allah pun menyambarkan halilintar kepada mereka hingga tewas. Atas permintaan Nabi Musa, Allah hidupkan mereka kembali untuk memberinya kesempatan sekali lagi agar mereka mau bersyukur. Tidak sampai situ saja, nikmat Allah turunkan kepada mereka. Ketika mereka kepanasan karena sengatan matahari, Allah juga memberikan naungan kepada mereka agar mereka tidak kepanasan. Selain itu, Allah juga turunkan manna wa salwa untuk makanan mereka agar mereka tidak perlu repot-repot mengelola makanan. Dan tentunya masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka selain yang barusan saya ceritakan. Namun, lagi-lagi terjadi, bukannya mereka malah bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, mereka malah kufur, bahkan membunuh setiap para nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya pun Allah murka kepada mereka. Allah juga menimpakan kehinaan dan nista kepada mereka. Nah, dari kisah Bani Israel yang penceram yang saya sampaikan, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangatlah baik kepada hambanya. Bahkan Allah banyak sekali memberikan kesempatan lagi dan lagi agar kita menyadari betapa banyaknya nikmat yang telah Ia berikan. Hanya saja kita sebagai hambanya lebih banyak lupa dibandingkan ingat dengan bersyukur atas kebaikannya. Teman-teman yang berbahagia, salah satu tips yang hendak saya sampaikan agar kita senantiasa bisa bersyukur adalah melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Rasulullah SAW bersabda, Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdadu nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang sangat banyak. Teman-teman, yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang salah satu contoh teladan yang patut kita jadikan pengingat untuk kita dalam bersyukur ini, yaitu Rasulullah SAW. Beliau itu meskipun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi sangat luar biasa menjalankan ibadah dan amal soleh. Pada suatu ketika beliau pernah melaksanakan sholat malam dengan waktu yang sangat lama hingga kaki beliau bengkak. Padahal seandainya beliau ini tidak melakukan hal itu, tetap saja dosa beliau juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah dan amal soleh dalam rangka syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Oleh karena itu, sudahkah kita seperti beliau dalam mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah? Sudahkah kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan kita? Apabila belum, marilah kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian ceramah saya tentang bersyukur beserta dalilnya. Semoga ceramah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadarkan kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.